Halo semuanya dan selamat kembali ke tutorial lainnya. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya sangat senang Anda kembali ke saluran ini dan nonton tutorial lainnya. Hari ini, kita akan membahas bagian 2 dari Let's Enhance I/O. Jika Anda belum nonton video sebelumnya, saya sangat menyarankan Anda untuk menontonnya. Mari kita tingkatkan I/O tersebut. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan, seperti namanya, untuk meningkatkan kualitas gambar lama dan memodifikasinya untuk berbagai keperluan. Di video sebelumnya, kita telah membahas fungsi dasar dari Let's Enhance.io. Kita menggunakan beberapa alat untuk mewarnai foto-foto lama, kita juga memulihkan beberapa foto, dan secara keseluruhan, kita melihat fungsi-fungsi dasar yang ditawarkan oleh perangkat lunak ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya juga, saya akan membuat tutorial 5 bagian tentang Let's Enhance.io. Ini adalah bagian kedua, jadi kalau Anda tidak ingin ketinggalan setiap bagiannya, saya benar-benar mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan berkomentar di video-videonya. Gimana pendapat kalian tentang tutorial-tutorial ini? Kita akan menggunakan versi gratis dari perangkat lunak ini, seperti yang bisa kalian lihat di layar saya sekarang. Kita punya 6 kredit tersisa di akun yang kita buat di video sebelumnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan versi berbayar, kami sudah menyediakan beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah, agar kalian bisa menggunakan semua alat yang ditawarkan oleh perangkat lunak ini juga. Jadi, hari ini kita akan membahas beberapa fitur yang lebih canggih. Katakanlah, fungsi-fungsi yang dimiliki Let's Enhance.io dan bagaimana kita bisa menggunakan gambar dalam berbagai skenario dan fungsi yang berbeda. Jadi saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas. Sampai jumpa di akhir video. Di sini kita punya akun yang kita buat pada penggunaan Let's Enhance.io sebelumnya. Kita punya gambar ini yang udah kita pulihkan menggunakan perangkat lunak tersebut. Tapi yang akan kita lakukan hari ini pertama-tama adalah menggunakan sebuah gambar dan memperbesarnya agar bisa kita pakai dalam skenario pencetakan. Kita akan membahas sebuah istilah yang disebut DPI. Saya punya sebuah tab di sini yang saya buka dari bagian pertanyaan yang sering diajukan di Let's Enhance. DPI pada dasarnya berarti dots per inch. Jadi, semakin tinggi DPI pada sebuah gambar, semakin jelas dan semakin tajam gambar tersebut. Kita punya contoh di sini, yaitu gambar dengan 50 dpi dan gambar dengan 300 dpi. Kamu bisa menggunakan perangkat lunak ini untuk meningkatkan DPI pada gambar-gambar tersebut. Jadi, kalau kamu ingin mencetaknya, hasilnya tidak akan seburam yang ini, tapi akan tampak tajam dan jelas seperti yang ini. Di sebelah kanan, kita punya sebuah tabel kecil di sini yang disediakan oleh Let's Enhance AI di bagian pertanyaan yang sering diajukan. Di sini ada beberapa rekomendasi DPI untuk ukuran cetak. Sebagian besar adalah 300 DPI. Ini adalah angka yang sangat baik untuk mendapatkan gambar yang tajam dan jelas. Untuk foto ukuran 4x6, 8x10, dan 18x24, rekomendasi DPI-nya adalah 300. Billboard ukurannya jauh lebih besar, jadi DPI-nya tidak perlu setinggi itu, karena orang-orang tidak akan melihatnya dari jarak dekat. Kamu akan melihat billboard dari jarak yang sangat jauh, jadi kamu tidak akan memperhatikan titik-titik per inci secara detail. Di sini, kita punya informasi berguna lainnya yang bisa kita manfaatkan. Ayo menunjukkan seberapa jauh jarak yang kamu butuhkan agar di pikiranmu gambar itu tampak sangat jelas dan tajam. Kalau kamu berdiri kurang dari 1 kaki dari gambar, kamu akan membutuhkan gambar dengan DPI 300 atau lebih. Kalau kamu berjarak 3 kaki, DPI-nya akan sedikit lebih rendah. Karena seperti yang tadi saya bilang, misalnya pada contoh billboard, kamu tidak akan melihat gambar itu dari jarak sedekat itu. Jadi kalau kamu berjarak 3 kaki, DPI-nya sedikit lebih rendah, yaitu 180. Kalau kamu berjarak 6 kaki, DPI-nya akan setengah dari angka ini. Dan kalau kamu berjarak 20 kaki atau lebih, dari gambar yang sedang kamu lihat, DPI-nya hanya akan menjadi 30. Seperti gambar billboard di sini, bagian terakhir dari penjelasan ini, di sini, yang menunjukkan DPI untuk berbagai kasus penggunaan. Kalau kita ingin menggunakan gambar untuk web, DPI-nya tidak akan setinggi itu, seperti yang kamu lihat di sini, hanya sekitar 72 sampai 96. Tapi misalnya, kalau kamu ingin menggunakan gambar untuk majalah, kalau kamu ingin mencetaknya di majalah, DPI-nya akan menjadi 300 karena kamu butuh gambar yang sedikit lebih tajam. Cetakan seni rupa,
Misalnya cetakan di buku-buku tentang seni atau semacamnya. DPI-nya akan jauh lebih tinggi, bisa sampai 600. Jadi, misalkan kita ingin mencetak gambar yang kita punya, yang usianya udah agak lama. Saya punya gambar ini yang saya unduh dari akun Facebook saya yang diambil tahun 2008. Dan seperti yang kamu lihat di sini, gambarnya tidak terlalu besar, hanya 600 kali 453 piksel. Kalau saya mencetak gambar ini, hasilnya akan sangat-sangat buram dan tidak akan terlihat bagus. Kita bisa melihat tab input dan tab output jika kita hanya meningkatkan kualitasnya menggunakan preset yang ada di sebelah kanan ini. Jika kita membiarkan foto lama diterapkan, resolusi akhirnya akan menjadi 2 kali lipat dari resolusi aslinya dan ukuran cetaknya akan seperti ini, 10 cm kali 7,5 cm. Ukurannya emang nggak akan terlalu besar, tapi DPI-nya akan persis seperti yang kita inginkan, yaitu 300. Kalau kita ingin mengubah preset ini, kita bisa pergi ke tab preset di sebelah kanan tab operasi. Dan kita bisa memilih dari berbagai macam opsi yang tersedia. Dan resolusi serta ukuran cetaknya akan berubah. Semua preset itu udah diatur ke 300 dpi secara default karena itu adalah angka ajaib yang kita inginkan saat kita mencetak gambar yang akan kita lihat dari jarak cukup dekat. Jadi misalnya kita ingin mencetak gambar besar, misalnya gambar berukuran 18 kali 12 inci. Ini akan sangat mengubah resolusinya, kurang lebih akan menjadi 10 kali lipat dari resolusi gambar aslinya. Dan jika kita klik Enhance, software-nya akan memerlukan beberapa menit untuk membuat gambar yang ingin kita gunakan untuk keperluan cetak. Jadi inilah gambar yang dihasilkan oleh software tersebut. Kalau kita benar-benar memperbesar gambarnya, kamu bisa lihat matanya jauh lebih jelas. Bulunya juga jauh lebih tajam. Begitu juga dengan kain pada karpet di belakangnya. Saya akan mengunduh gambarnya. Dan kita bisa melihat gambar aslinya. Ini adalah gambar aslinya. Seperti yang kamu lihat, ukurannya sangat kecil. Kalau kita mencetak gambar ini, hasilnya nggak akan bagus. Dan kita bisa lihat versi yang udah ditingkatin. Seperti yang kamu lihat, jauh lebih jelas, jauh lebih cocok untuk dicetak dalam format besar. Sekali lagi, gambar asli dan gambar yang sudah ditingkatkan, tidak ada detail yang hilang di versi yang sudah ditingkatkan. Kita bisa melihat dengan jelas matanya, wajahnya, karpet di belakangnya juga terlihat. Seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya, kita punya beberapa template AI yang bisa kita pilih. Di video sebelumnya, kita menggunakan yang lembut dan yang kuat, juga yang untuk foto lama. Jadi kalau kamu ingin melihat semua fungsi itu, saya sangat menyarankan kamu untuk menonton video sebelumnya yang udah kami unggah di channel ini. Saya akan menggunakan gambar ini sekali lagi untuk skenario yang berbeda. Misalnya, kamu tidak ingin mencetak gambar ini, tapi ingin menggunakannya di halaman web. Tapi seperti yang kita tahu, kebanyakan layar sekarang punya kemampuan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 saat gambar ini dibuat. Jadi kalau kita ingin menggunakan gambar ini di halaman web, kita perlu memperbaiki dan memperbesar resolusinya untuk penggunaan web. Untuk tujuan itu, kita bisa memilih dari berbagai template yang tersedia. Sekali lagi, misalnya digital art adalah yang ingin kita gunakan. Karena template ini benar-benar meningkatkan resolusi gambar asli sehingga bisa kita pakai di halaman web misalnya. Sebelum kita meningkatkan gambar, saya ingin menunjukkan beberapa opsi lanjutan yang ada di kanan bawah sini. Kita bisa memilih format yang berbeda untuk gambar akhirnya, dan format-format ini akan digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Kita punya dua pilihan yang bisa dipilih, yaitu JPG atau PNG, atau kita bisa membiarkannya di mode otomatis. Saya akan jelaskan kapan sebaiknya kamu menggunakan opsi ini dan kapan sebaiknya memilih opsi PNG. File JPG adalah salah satu cara paling umum untuk menyimpan foto digital. File ini melalui proses kompresi, jadi ukuran gambarnya jadi jauh lebih kecil. Tapi akibatnya, ketajaman gambarnya tidak sejelas saat kamu menggunakan file PNG. File PNG adalah singkatan dari Portable Network Graphics dan bisa menangani jauh lebih banyak warna dibandingin file JPG. File ini paling sering digunakan untuk grafik web, logo, diagram, ilustrasi, dan sebagainya. Bisa dibilang file ini lebih ditujukan untuk kebutuhan artistik. Jadi, dalam skenario yang sedang kita bahas ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena gambar ini akan digunakan untuk halaman web,
format PNG akan jauh lebih cocok untuk gambar akhirnya. Saya akan meningkatkan gambar ini dan melihat apa yang dihasilkan oleh perangkat lunak menggunakan preset digital art dan format PNG. Jadi inilah gambar yang dibuat oleh let'senhance.io. Gambarnya agak mirip dengan yang ini, tapi dimensinya tidak terlalu bertambah besar, hanya sekitar 3 atau 4 kali lipat saja. Dan seperti biasa, kamu bisa mengunduh gambar ini untuk digunakan dalam berbagai skenario dan keperluan, baik untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadimu. Itu aja untuk bagian kedua dari tutorial let'senhance.io ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Menggunakan perangkat lunak ini benar-benar sangat mudah, sangat intuitif. Kamu bisa langsung memahami cara kerjanya dengan cepat, sama sekali nggak sulit digunakan. Saya benar-benar berharap tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Saya berencana membuat 3 video lagi tentang perangkat lunak let'senhance.io ini. Kalau kalian tidak mau ketinggalan videonya, saya benar-benar mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini sekali lagi. Nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian ada di sini. Saya ingin membaca semua komentar kalian di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!